nggak begitu lama setelah petasan itu habis tuh, suara gamelan bener-bener kencang banget bang. Asli tuh, merinding gua. Itu suara ada gamelan itu sekitar 15 menit bang. Lama banget bang. Jelas bang. Jelas banget. Dia bangun bang, kebangun mau ngencing nih, bangun mau ngencing. Nah, balik lagi nih, mau balik lagi ke tenda. Kan namanya tenda, dia kan kayak double flash ya, kayak dom lah, tenda dom ya. Nah, ratingnya 2. Iya, double layar lah. Buka seret, dibuka lagi nih, mau dibuka nih, kayak yang jaring-jaring itu nih. Yang kedua. Lah, dia ngeliat diri dia bang, tidur sama temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitrah Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Di segmen Kongkomis kali ini, gue sudah mengundang narasumber yang pastinya narasumber gue akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue mempunyai pengalaman di Gunung Salak yang mana menurut kisahnya ini kisah-kisah Rogo Sukmo nih. Gue juga nggak paham yang ceritanya. Nanti kita kenalan langsung aja dan sekaligus kita dengar ceritanya. Siapa kan narasumbernya? Ini senior gue nih, sepuh gue nih, yang banyak ngajarin Timur Misteri. Siapa orangnya? Bang Nardi. Apa kabar Bang Nardi? Alhamdulillah baik bang. Udah berapa abad kita nggak ketemu ya bang? Udah hampir 1 abad. Iya, udah 1 abad. Tapi Bang Nardi sehat kan bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bang, biar sehat terus bang ya, biar sukses. Bang juga sehat kan? Iya. Biar Bang Nardi ini biar sukses sama BP-nya. Amin. Besok Pagi Channel. Nah, Bang Nardi ini juga konten kreator dari Besok Pagi Channel bang ya. Iya benar. Kayaknya tanpa gue promote juga kayaknya udah pada kenal sih bang. Guanya nggak terkenal bang. Channelnya udah dikenal ya. Ya, Bang Nardi ini konten kreator dari Besok Pagi Channel nih. Buat teman-teman setelah nonton video ini, teman-teman bisa intip channelnya Bang Nardi di Besok Pagi Channel. Karena di situ juga banyak cerita-cerita horor pendakian bang ya. Bener bang. Itu yang ceritanya gokil banget dah. Pokoknya lo setelah nonton video ini intip channelnya Bang Nardi di Besok Pagi Channel. Oke Bang Nardi, kita langsung ke kisi-kisinya nih bang. Lo daki di Gunung Salak ya? Iya, Salak 2 tepatnya. Salak 2. Salak 2. Nah itu kisi-kisinya seperti apa sih bang? Rogo Sukmo gue kurang paham nih. Jadi ya Rogo Sukmo sebenarnya ini bukan gua gitu dan bukan teman gua. Jadi waktu itu gua naik berdua. Tapi ada salah satu orang Bekasi. Dia itu pas nyampe bawah itu cerita. Bahwa pas di tengah malam dia itu melihat dirinya dia itu lagi tidur berdua sama temennya. Dia ngeliat diri dia? Iya, dirinya dia sendiri bang. Berarti dia ruhnya keluar dari badan? Kata dia begitu, nanti jelasnya gua. Oke Bang Nardi, tahan dulu Bang Nardi ya. Siap gitu. Oke, ini cerita kayaknya gokil nih. Gue juga baru denger nih cerita kayak gini bang. Baru di sini doang kayaknya nih ada nih cerita. Nah buat teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, gue juga mengingatkan yang mau jadi narasumber seperti Bang Nardi ini, teman-teman juga bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com untuk lebih mempermudah. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke Bang Nardi, kita mulai bang ya. Siap. Simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Jangan kemana-mana karena kita akan masuk ceritanya. Oke Bang Nardi, udah nggak sabar nih bang. Gimana bang? Dari awal ceritanya bang. Oke, siap. Di sini gue berterima kasih banget nih. Sama-sama Bang Nardi. Udah diizinkan cerita. Nah, gue yang diizinin dikasih video bang nih buat ngonten. Oke bang. Jadi waktu itu gue lupa ya itu tanggalnya berapa dan tahunnya itu seingat gue itu di tahun 2022 awal. 2022. Belum lama berarti ya. Belum lama banget. Oke. Dan gue itu waktu itu naik sama Bang Samsul. Bang Samsul. Ya. Mr. Horror. Iya si Mr. Horror itu. Jadi waktu itu niatnya gue itu cuman apa ya, camping biasa lah sama temen-temen gitu kan. Nah kebetulan pas gue ajakin si temen-temen gue ini itu kayak nggak bisa gitu. Padahal gue bilang sama si Samsul ini nanti kita rame-rame bang naiknya. Gue gituin, oh yaudah dia fine kan. Nah pas sampai di tempat gue, Bang Samsul kaget, lah anak-anak mana? Kata dia kan gitu. Nggak jadi ikut bang, lah lu ngapa nggak bilang ke gue? Ya gue mau bilang lu udah jalan duluan, gue gitu kan.
Terus gimana? Ya, gue mah ayo aja, lu berani nggak? Gue gituin kan. Itu cuma berdua doang nih. Ya, gue mah nggak ada takut-takutnya, kata Samsul tuh. Ya kan, gue nggak ada takut-takutnya. Ya udah, oke, lu nggak ada takut-takutnya. Ya udah kita berangkat. Akhirnya gue berangkat tuh, gue berdua naik motor gue. Gue berangkat dari Bintaro menuju ke Salak 2, yaitu base camp apa gitu. Pokoknya base camp Haji Saka lah. Menuju ke base camp Haji Saka kan. Nah, perjalanan gue dari rumah gue nih bang, itu kayak ya biasa lah, gue happy ya kan. Sampai di jalan pun ya happy, gue sampai ngobrol, sampai bercanda sama Samsul kan, sampai kayak gibahin orang lah. Pokoknya kayak ada orang jalan nih, set, gue cengin, pokoknya ya bener-bener seneng lah gue. Nah, sampainya di tempat base camp tuh sepi bang. Biasa Gunung Salak itu jarang dinaikin mendaki, apalagi Salak 2. Jadi waktu itu gue tuh sama Bang Samsul ke Salak 2 bang. Salak 2 Haji Saka, via Haji Saka tuh. Ya udah sampai di base camp, gue bilang sama Bang Samsul, bang, ini nggak ada pendaki lain? Nggak ada dah, kayak kita doang berdua. Sampai gue sempet ngobrol sama yang penjaga base camp itu kan, bah, di sini ada yang naik lagi? Oh, nggak ada. Oh gitu. Ya udah, akhirnya gue masuk lagi tuh ke dalam. Gue masuk ke dalam, gue rebahan. Gue rebahan, gue kayak gimana ya? Badan gue tuh kayak tiba-tiba sakit bang. Padahal di awal kan gue seneng-senengan, ya happy, gue ceria. Kayak tiba-tiba badan gue sakit. Gue bilang ke Bang Samsul, bang, kayak badan gue nggak enak dah. Gue gituin kan, nggak enak kenapa? Yaudah minum tolak angin, dikasih tuh gue tolak angin kan. Nah, menjelang subuh nih, itu kan gue nyampe tempat base camp Haji Saka itu sekitar jam 2 atau jam 3-an lah, gue lupa tuh. Betul, jalan malam dari rumah. Jalan malam gue dari tempat gue. Pas nyampe pas mau subuh nih, itu ada tuh pendaki, 7 pendaki kalau nggak salah, asal Bekasi. Tapi nggak Bekasi semua sih, jadi beda-beda campur-campuran lah. Tapi rata-rata itu daerah sana semua gitu. Gue lupa daerah mana aja. Akhirnya biasa tuh, karena Samsul ini sering nongol di YouTube, yang 7 pendaki ini asal Bekasi, itu kenal sama Bang Samsul. Nggak asing lah ya. Nggak asing lah. Makanya tiba-tiba pas kan gue tiduran tuh, yang pas dikasih tolak angin, itu kan gue udah rebahan. Gue bangun nih, kok nggak ada Bang Samsul? Gue bilang, gue keluar, udah lagi pada ngobrol. Sempet tuh gue hampir mau nanya ke Bang Samsul, tapi kayak udahlah gue urungin aja, gue diem aja. Kok dia akrab banget nih si Samsul? Soalnya kan gue belum tahu ternyata si 7 pendaki ini pernah sering nonton Bang Samsul di YouTube gitu kan. Ya udah, akhirnya gue diem, gue ke depan, mesen teh. Itu baru datang gue gitu kan. Ada kayak jadi ini bukan abahnya yang jaga, jadi kayak anaknya gitu. Itu pendaki asal ini baru datang gue gitu kan. Iya baru datang gitu. Oh berarti rame ya, lumayan hari ini. Ya paling ya segitu doang. Jadi 7 pendaki itu sama gue 2, jadi 9 orang totalnya. Oh ya udah, akhirnya gue dalam, gue tanya Bang Samsul kan, bang itu siapa? Itu ya dia sering nonton channel gua, tadi gitu. Oh pantesan tahu, langsung akrab gitu kan. Ya udah, akhirnya gue bilang ajakin dia aja bang, biar kita rame-rame, jadi kita nggak berdua aja. Begituin jadi barengan. Ya udah oke. Jalan tuh, singkat cerita pagi kalau misal dari base camp itu kan menuju ke tempat pokoknya titik jalur Haji Saka itu harus naik motor dulu bang. Harus naik motor dulu. Kata gapuranya lah ya. Gapuranya. Gue jalan, namanya gue baru pertama kali ya ke Salak 2 itu sempet nyasar bang gue. Sempet nyasar, dan Bang Samsul mungkin juga baru pertama kali, gue juga nggak tahu ya ke Salak 2-nya ya. Gue nanya Bang Samsul, bang, ini jalurnya kita lurus aja, nggak naik-naik? Gue bilang, gue juga lupa lagi, kata dia gitu kan. Ya udahlah, nanya sama warga aja. Kira gue turun, ada warga tuh, gue samperin, gue tanya, ibu, pas banget kan ibu ya, ibu nomor nanya kalau misalnya jalur Salak 2 via Haji Saka kemana ya? Oh kelewatan, nanti di depan itu belok kiri, ntar lewat kayak ada centeng-centeng gitu, kata dia kan. Oh ya udah, kira gue terima kasih sama dia, gue puter balik tuh, soalnya kan kelewatan kan. Gue puter balik, oh gue ngeliat nih, ya udah akhirnya gue ngambil kanan tuh, kalau dari arah gue kan pas muter balik. Gue ambil kanan, gue naik, itu sempat motor gue tuh kayak nggak kuat bang. Jadi tanjanya itu bener-bener wah gokil sih. Itu sampai lo tahu sendiri Vario yang
Iya. Film itu sampai ngeng. Bawa keril juga ya. Bawa carrier juga, sempet agak bercanda juga tuh, masih agak-agak happy walaupun badan gue udah mulai nggak enak nih bang, ya kan. Ya udah, kira sampai ketemu lah yang 7 pendaki orang asal Bekasi itu, dia duluan. Oke. Berarti itu baru ketemu lagi di situ. Baru ketemu lagi di situ kan, gue sempet nyasar juga tuh, nyasar kan, gue baru ketemu lagi di situ. Akhirnya ngobrol-ngobrol lagi, dibilang sama Bang Samsul, kita naik dempetan aja, kata dia gitu kan. Oh ya udah jalan. Nah formasi pada saat itu kan orang Bekasi paling depan tuh, jadi gua sama Bang Samsul itu paling belakang. Gue jalan, sempet gue diajakin ngobrol sama Bang Samsul, nih jalanan gokil juga ya, kata Bang Samsul gitu. Gue udah mulai agak diem tuh bang, gue nggak tahu kenapa, gue baru pertama kali naik gunung kayak nggak bisa ngomong bang. Di Gunung Salak itu, Salak 2 ya terutama ya. Gue udah sering ke Salak 1, ya biasa aja gitu. Walaupun ada trouble ya, mungkin di cerita gue yang pas tuh di. Iya, di gue juga pernah cerita Salak 1 itu, dan di Salak 2 ini bener-bener gue itu kayak apa ya, ditekep. Jadi tuh gue dari perjalanan, dari pintu, gue ada fotonya tuh. Dari pintu gue sempat foto juga Haji Saka, sama di jalan via Haji Saka kan. Gue foto, itu gue mau ngomong aja ke Bang Samsul kan, Bang Samsul ngajakin gue ngomong. Itu gue diem aja bang. Berat gitu bang. Kayak gimana ya? Kayak apa, susah banget buat ngomong. Badan gue mah biasa aja gitu, nggak terlalu drop banget. Ya udah gue diem. Lama-lama nih, gue bawa depek. Isinya air doang. Isi air itu sekitar 5 botol lah, yang 1,5 liter. Ya nggak terlalu berat lah bang. Pokoknya depek lah. Itu gue jalan menuju ke Petilasan nih. Buat apa? Kalau Petilasan itu kan tempat buat ngambil air lah, mata airnya di situ, sama di pipa bocor. Kalau di jalur Haji Saka, gue jalan tuh, carrier gue tuh semakin berat tuh. Pas mau menuju ke Petilasan. Nah sebelum menuju ke Petilasan, itu kayak ada bambu-bambu kanan kiri gue ya. Itu bang, gue mau ngomong sama Bang Samsul nih. Gue ngeliat itu ada sosok kakek-kakek bang. Gue mau ngomong itu kan, yang awal gue cerita itu gue mau ngomong susah banget kan. Gue sampai gimana ya, kayak sampai mau nendang Bang Samsul gue. Dia terus tiba-tiba ngeliat ke belakang gue, posisi Bang Samsul ada di depan gue kan. Tiba-tiba dia ngeliat gue, dia cuma begini, ngangguk doang. Jadi apa ya, kayak Bang Samsul ini kayak paham lah apa yang gue lihat gitu, makanya kayak biasa aja gitu, walaupun gue itu susah banget ngomong. Jadi kayak Bang Samsul ini tahu cuman ngekip ya. Iya, ngekip biar 7 pendaki yang orang Bekasi ini biar ke bawah suasana. Oke. Udah jalan. Nah, sampai nih gue di Petilasan. Nah, sampai di Petilasan istirahat tuh gue. Gue rebahan begini nih. Gue sempet foto berdua sama Bang Samsul. Foto. Gue mau ngomong bang. Mau ngomong lagi kayak mau ngomong sepatah kata lah sama Bang Samsul ini. Itu kayak gimana ya? Nggak bisa bang. Bener-bener nggak bisa ngomong kayak gini. Kenapa ya? Gue bilang kayak mau ngomong kayak bener-bener nih mulut susah banget, kayak kunci gitu. Iya. Itu susah banget. Gue gini lagi, gue senggol lah bang. Iya, tahu gue, udah santai aja. Gitu kan. Nah, tiba-tiba Bang Samsul ngajak, ayo kita jangan lama-lama di Petilasan. Ya udah, akhirnya jalan tuh semua, seperti biasa. Pendaki yang asal Bekasinya 7 orang ini jalan duluan. Gue belakang lagi tuh, berdua. Jalan, melimpirin, menuju ke pipa bocor, tujuan lagi kan. Nah, sampai di pipa bocor nih, ketemu pendaki turun. Tanya Bang Samsul, gimana cuaca hari ini gitu kan. Ya alhamdulillah nggak begitu cerah ya, nggak begitu mendung juga ya, kadang-kadang standar lah ya, kadang-kadang gerimis terus kabut. Ya biasa lah Gunung Salak gitu kan. Oh ya udah, gue jalan tuh biasa. Nih kayak orang yang turun ini nih tuh kayak ngeliatin gue kayak sinis banget bang. Gue nggak tahu, kayak ada yang beda gitu. Iya. Gue nggak tahu dia ngeliat di belakang gue kayak ada apa, gue nggak tahu. Ya gue diem aja sambil nunduk jalan. Tapi lu sapa? Enggak. Maksudnya dari interaksi muka gitu nggak sapa kan? Enggak, gue cuman kayak gini. Gimana sih kalau lu ketemu pendaki dari atas, gue kayak cuman kayak tatapan doang. Iya. Ya kan, kayak tatapan doang. Ya udah, gue jalan dulu.
kok sinis banget dia. Dalam hati gue ngomong kan, soalnya kan di perjalanan menuju ke pipa bocor aja gue susah banget ngomong bang. Masih kondisi yang sama. Masih kondisi yang sama. Oke. Nah pas sampai pipa bocor nih, badan gue tiba-tiba kayak lemes banget bang. Lemes banget, tapi masih kuat buat ngangkat air ini nih, depek gue gitu. Kalau misalnya orang lemes banget kan nggak bisa buat apa kayak ngangkat, jangan kan ngangkat tas, berdiri aja susah. Ini gue masih bisa. Tapi kayak dalam diri gue tuh kayak lemes banget gue ya, kenapa ya? Dalam hati gue tuh gue masih belum sepanjang perjalanan itu gue nggak pernah interaksi bang sama 7 pendaki yang Bekasi ini, terus sama Bang Samsul gue nggak pernah kayak ngobrol lah, kayak bener-bener kayak nggak happy gue di pendakian Salak 2 itu. Ya udah, akhirnya sampai lah nih tuh di pipa bocor. Biasa tuh Bang Samsul bilang, ayo kita nyeduh kopi dulu soalnya masih siang, kata dia. Ya udah, akhirnya gue duduk tuh. Gue duduk, tuh kenapa diem aja, digituin gue sama Bang Samsul. Gue diem aja, gue cuma begini doh. Sambil apa, ini kan depek gue nih, gue giniin. Lu kenapa diem aja? Gue gak jawab pertanyaan Bang Samsul. Soalnya gue pengen jawab itu susah banget. Asli, gue pengen jawab itu susah. Jadi lu udah malas duluan ya? Iya, gue bilang, apa ya, gue ngomong aja susah banget. Ya udah, akhirnya nggak begitu lama istirahat di situ nih, kan niatnya mau ngopi kan, nggak jadi. Nggak jadi. Ya udah, nanti kita gas aja pas sebelum tempat kita ngecamp, kata Bang Samsul gitu kan. Kita gas sampai sebelum tempat gua ngecamp. Ya udah, akhirnya jalan menuju tempat ngecamp tuh yang di iniin, gue lupa tuh nama posnya apa gitu. Jalan itu sekitar jam 2 atau jam 3-an. Ya kan? Sampai lah gue di pos, bukan di pos sih, jadi di bawahnya pos gitu, di bawahnya pos tempat gue ngecamp bang. Sebelum sampai pos berarti berhenti lah gue di situ kan. Berhenti, Bang Samsul bilang kita istirahat aja dulu di sini. Soalnya juga tadi kan belum makan siang, begituin. Soalnya gue nge-trek itu pagi bang, sekitar jam 8 lah, pagi atau siang lah tuh gue. Ya udah, kata anak-anak Bekasi, ya udah kita sekalian makan aja di sini. Ya udah, oke. Nah kebetulan anak Bekasi ini bawa buah-buahan, pisang. Ya sempat bercanda lah dengan omong-omongan yang kasar lah di situ, yang mungkin di sini nggak bisa gue jelasin ya kan. Omongan orang-orang Bekasi itu seperti apa. Ya gue diem aja kan, gue diem. Nah Bang Samsul ngeluarin, kan Bang Samsul bawa carrier kan tuh dia. Nah dia tuh ngeluarin inian biasa nesting, peralatan buat masak mie ya kan. Buat masak mie, masak tuh gue kayak ada pohon nih bang, ada pohon. Gue begini, carrier Bang Samsul kan di atas gue, ya kan. Gue di bawahnya kan, gue lagi nyender begini. Itu gue ketiban carrier bang, gue begitu. Kayak gimana ya? Kayak diem aja bang, nggak ngerespon. Jadi kayak lu nih, lu kalau ketiban carrier gimana? Pasti ngangkat sendiri kan? Iya. Itu gue enggak, jatuh ketiban diem aja. Bang Samsul yang diriin. Sampai segitunya. Makanya gue nggak tahu sama diri gue nih. Kok gue bisa begini ya? Gue mau gerak aja kayak saja sih. Kalau misalnya Bang Samsul bilang jalan, gue jalan. Iya. Kalau Bang Samsul bilang break, gue break. Gue bilang, gue kenapa ya? Kayak kondisi anak mager berarti bang. Iya. Ada tenaga, cuman dipaksain buat jalan tuh kayak berat. Susah banget. Iya. Duh, gue begini. Akhirnya dibangunin dong langsung. Ya elah, letoy banget loh, gituin kan. Tiba-tiba anak Bekasi tuh diem bang, yang 7 orang itu diem ngeliatin ke gua. Terus Bang Samsul bilang, udah ini mana gak apa-apa, nyari suasana. Iya, buat nyari suasana. Kira bercanda lagi. Tiba-tiba Bang Samsul ngasih gua makanan nih, Indomie kan, yang dimasak sama dia. Dikasih sama biasa tuh sukro kan buat ininya. Gua nggak makan bang. Tapi gue cuman kuahnya doang, kuahnya doang. Habisin, kata Bang. Udah gue diemin aja. Gue nggak ngebalas sama Bang Samsul ini. Gue diem aja. Lu dimasakin juga, nggak tahu terima kasih, gue udah gituin kan sama dia. Gue mau makan tuh kayak susah banget bang. Di situ gue bilang, ya Allah, ini kenapa ya?
dalam hati gue mau pulang. Gue nggak mau lanjutin perjalanan lagi. Nggak sanggup sama semua inilah ya. Iya, bener-bener gue mau pulang lah. Di situ dalam hati gue mau pulang, gue nggak mau naik Gunung Salak. Dalam hati gue tiba-tiba begitu bang. Terus kata bang, udah yuk, udah semua kan, udah biarin aja nih, ntar makanan dia gue yang buang, kata bang Samsul ke anak-anak Bekasi nih. Oke. Ya udah, akhirnya gue cuman gue uyup doang tuh akhirnya sampai habis. Akhirnya makanan gue buang. Di situ anak-anak disuruh lanjut perjalanan lagi sama bang Samsul kan. Ya udah jalan, nah singkat cerita sampailah tempat camp nih. Oke. Sampai tempat camp itu sekitar jam berapa ya? Jam 4 atau jam setengah 5 lah. Pokoknya nggak jauh dari tempat gue break itu tuh istirahat. Pokoknya gue nggak jauh lah. Di situ gue dibuatin tenda, gue disuruh duduk kan. Gue disuruh duduk aja. Udah gue duduk diem. Bang Samsul diriin tenda. Soalnya kan gue waktu itu bawa kapasitas 2. Soalnya kan gue naik cuma berdua doang. Iya. Ya kan? Dia ngeluarin tenda, terus didiriin semua sama dia. Jadi posisi gue diriin tenda ini tenda gue, tenda anak Bekasi. Samping depannya tenda anak Bekasi. Dia bawa kapasitas 2, 4 sama 2. Dia 3 tenda kan? 4 sama lu tempat tenda. Iya, jadi 4 tenda pada saat itu ya, di tempat camp. Gue lupa tuh tempat camp. Salombo, papan gitu, pokoknya gue lupa tuh tempat campnya. Ya udah, setelah diriin tenda, gue disuruh masuk nih, langsung, dulu masuk istirahat. Ya udah, gue masuk, gue langsung tepar bang. Oke. Gue nggak tahu kejadian apa lagi di situ. Gue tiba-tiba dibangunin sama dia. Bangun, udah maghrib. Bangun, udah maghrib. Nih makan. Kasih makanan tuh gue mau langsung. Indomie lagi kan, gue dikasih makanan. Ya, tetep yang gue itu cuma airnya doang, sama kuahnya doang. Lagi-lagi kayak gitu. Lagi-lagi kayak gitu, kuahnya doang yang gue kayak gimana ya? Kayak sarinya doang. Gue ambil. Kenapa ya gue begini ya? Tapi lu sadar mah. Tapi gue sadar, wallahi gue baru pertama kali naik gunung. Oke. Kayak gitu. Makanya di sini gue baru ceritain ini di channel gue makanya. Gue kenapa ya begini ya? Ya udah, habis itu gue rebahan lagi. Gue nggak tahu situasi pas habis maghrib itu bang. Setelah gue makan tuh, setelah gue minum air itu, ya kan? Lu lanjutin tidur malah? Gue lanjutin rebahan lagi sambil ketiduran gue. Di situ gue nggak tahu apa-apa, tapi pas sampai bawah, bang Samsul itu cerita sama gue bang. Oke. Cerita dia itu ngelihat sosok kakek bang, yang gue lihat waktu di bawah, betul nggak? Oke. Yang tadi lu lihat sekarang dia ngeliat. Jadi bang Samsul yang ngelihat kakek itu. Dia cerita pas udah nyampe rumah. Pas udah nyampe bawah, dia cerita sama gue. Ya udah, gue lanjutin balik lagi cerita. Gue tidur kan, gue emang nggak tahu situasi malam itu kan. Nah, pas banget di setengah berapa ya, setengah 10-an kalau nggak salah ya, setengah 10-an itu gue kebangun tuh gue. Kebangun biasanya kalau misalnya kebangun kan kayak gimana ya, kayak remang-remang lah mata ya. Iya. Itu gue ngeliat situasi gelap banget bang, gelap banget. Dan gue sampai bang, padahal gue melek, Pekat gitu gelapnya. gelap banget, pekat banget. Bang, kok nggak ada ya bang? Ternyata nih Samsul itu ada di atas kepala gue bang. Jadi gue kayak tidur itu kayak Letter T. iya. Oke. Itu gue bilang, lu sini bang, headlamp, terus lampu tenda gue itu nyalain. Terus itu gue mulai berinteraksi bang. Baru bisa. Lu ngapa sih? Gelap banget, kagak sih, biasa aja. Temenin gue yuk, gitu kan. Lu ngapain? Mau ngencing. Yaudah sono keluar. Iyalah tuh depan tenda, ada gitu, kencing aja depan tenda. Nah, udah pada tidur, kata dia kan. Di situ gue baru kayak baru bisa ngomong gitu. Di situ gue baru bisa ngomong. Ya dengan keberanian gue, sosok berani lah gue. Padahal gue takut banget bang, serius. Iya. Gue takut banget di situ. Gue keluar nih bang. Gue keluar, gue ngencing tenda gue. Terus tenda orang Bekasi itu di depan gue, ada pada depan lah ya. Iya. Gue ke kiri ke arah jurang. Oke. Ke arah jurang kan. Ngencing gue, seret. Lo tau suara langkah pendakian kayak gimana kalau malam?
masih puk. Itu gue ngeliat dari atas arah atas puncak bang, jadi itu pendaki itu kayak lagi turun. Oke. Puk dan ada headlampnya. Gue tungguin dong, gue tungguin sampai ngencing kan, buru-buru supaya apa? Biar kayak pas dia nyampe nih Nggak malu lah. iya nggak malu, ngerinya pas dia kesorot pakai headlampnya dia kan. Gue buru-buru udah kelar, gue settingin, nunggu tuh gue di luar, kok lama-lama hilang, gue bilang. Oke. Dan headlampnya itu lama-lama kayak gimana ya, kayak redup bang. Dia masih kepantau ketika lu lagi nunggu. Masih Cahaya kepantau itu. cahayanya. Oke. Namanya jalur ini kan lama-lama belok kan. Gue kira mah apa belok nih, belok nih. Soalnya kan suara itu kan nggak jauh bang. Jadi posisinya itu gue ini datar langsung gini. Iya. Jadi kalau misalnya dari atas tuh ketahuan dong, headlamp dari bawah kan. Gue tungguin 5 menit bang. Kok nggak nyampe-nyampe? Di situ kayak gimana ya? Sugesti balik lagi bang. Sugesti gue kayak wah anjir, buruk banget nih. Udah gue langsung balik lagi tuh. Fix lu nggak ketemu sama itu. Fix gue nggak ketemu. Gue balik lagi dalam tenda. Tanya bang Samsul, lu kenapa buru-buru? Enggak. Bang, lapar gue gituin aja kan bang Samsul. Lapar dari tadi gue masakin, lu kagak mau makan gitu. Gue ajakin ngomong, lu kagak mau ngomong. Udah gue lapar, gue nggak mau ngebahas. Gue lapar. Yaudah, akhirnya dimasakin tuh bang Samsul. Dimasakin tuh, akhirnya gue malam-malam masak tuh. Itu sekitar jam 11-an. Kan jam 11-an masak gue diem di depan tenda. Bang, bikinin kopi gue gitu kan. Dibikinin sama dia, pokoknya ya bener-bener dijamu banget lah gue sama bang. Dan lu manja lah di iya, dimanjain banget lah gue sama bang Samsul itu pada saat itu ya. Sedang kopi udah masak, tiba-tiba si orang Bekasi ini keluar nih bang. Keluar berdua kan tuh yang di depan gua, kalau yang apa yang lain di belakangnya dia masih pada tidur. Masak tuh, bang lu masak, digituin kan sama anak Bekasi yang 2 orang. Lu masak? Iya. Lu emang nggak lapar? Ayo sekalian masak, digituin kan. Oh iya sekalian gua numpang, kata dia gitu kan. Sekalian numpang, ya udah ayo sini. Akhir bareng tuh, jadi berempat tuh gua. Jadi berempat masak selesai. Jadi kita makan nih bang. Kita makan di situ, gue makan tuh bang. Selesai makan, ngerokok. Dia bercanda tuh di luar bertiga. Gue masih di dalam tenda. Gue ngerokok. Nah sekitar jam 11:30 nih bang. Setelah makan, itu gue berempat bang. Itu gue denger suara petasan bang. Petasan orang nikahan, lo tau nggak? Petasan teko. Petasan renceng. Iya. Oke. Dar. Bang. Iya, denger gua. Sekarang logik aja bang, 11:30 di kampung. Masang petasan Nikahan. Acara apa coba? Iya, nggak masuk akal. Acara apaan tuh? Ya kan? Nah, nggak begitu lama setelah petasan itu habis tuh, suara gamelan bener-bener kencang banget bang. Itu keliling gua. Iya. Itu gua berempat. Gue denger semua. Dan nggak begitu lama, itu gue langsung masuk. Kayak bang Samsul tuh kayak buru-buru, udah masuk dalam tenda masak. Sadar semua. Iya, orang 4-4-nya denger. Iya. Gue langsung gue kan bawa sarung ya. Gue langsung selimutan. Gue, bang, lu denger? Iya. Udah diem aja, diem. Baca yang lu bisa, ada. Diem aja, kita dengerin aja. Itu suara ada gamelan itu sekitar 15 menit bang. Lama banget bang. Jelas banget. Udah, kalau bisa kita maksain buat tidur. Kalau enggak pikiran lu jangan negatif, kata dia. Ya positif aja lah. Dilawan lah. Iya, dilawan lah. Jadi kayak rasa takut itu harus dilawan biar hilang. Gitu kan. Nah, akhirnya gue paksain tidur. Nah, di malam itu nih bang, gue dapet info nih, dapet cerita pas udah di bawah ya. Pas udah di bawah dari yang 2 pendaki yang bekas ini yang di depan gue. Nah, jadi sekitar jam 3 nih bang. Jam 3 itu kan yang gue pada mau tidur itu sekitar jam 12 kan. Nah jam 3 ini yang di depan gue, yang tenda depan gue yang Bekasi 2 orang ini, dia bangun bang, kebangun mau ngencing nih. Ditarik lah temennya, anterin gue ngencing, kata dia gitu kan.
Namanya orang tidur gimana sih? Iya. Ayo anterin gue ngencing. Lu aja, kata dia kan. Akhirnya dia ngencing sendirian nih bang, ngencing sendirian, tempatnya sama. Tempat yang gua ngencing itu tuh ya. Soalnya kan tenda gua sama tenda nggak jauh, cuma 1 meter doang berhadapan. Dia ngencing nih, nah dia balik lagi nih, mau balik lagi ke tenda. Kan namanya tenda dia kan kayak double flash ya, kayak dom lah, tenda dom ya. Ratingnya 2. Iya, double layar lah. Buka seret, dibuka lagi nih, mau dibuka nih kayak yang jaring-jaring itu yang nih. Yang kedua. Lah, dia ngeliat diri dia bang, tidur sama temennya. Jelas. Dia cerita sama gua sampai nampar-nampar mimpi dia. Anjing merinding tuh gua. Disangka apa? Dia itu kayak mimpi gitu. Makanya dia sampai nampar-nampar. Dia mimpi. Kok mimpi apa kagak sih? Saking takutnya bang, kamu tahu nggak? Dia itu masuk ke tenda gua bang. Yoi. Kok ada gua di situ? Gila. Bener-bener. Jadi temennya tidur begini nih. Dia itu kayak madep punggung temennya gitu. Iya. Ya kan? Punggung-punggungan. Satu arah jadi. Satu arah. Itu kata dia begitu. Makanya dia tuh tiba-tiba kabur tuh. Itu di situ gua bener-bener udah tidur pules. Gua dapet cerita dari dia sama Bang Samsul. Lalu pas dia lari ke tenda gua tuh, yang bangun cuma Bang Samsul doang. Di situ kan. Gila lu. Untung gua udah tidur, gua bilang. Pas udah di bawah tuh, gua bercanda begitu. Kan soalnya gue udah bisa berinteraksi lah pas yang dari ini, pas nyampe tempat camp yang kata gue udah bangun tuh. Gue udah bisa interaksi lah gue. Ya udah, singkat cerita, pagi nih bang, pagi biasa tuh buat packing menuju ke puncak. Puncak Salak 2 kan. Ya udah, biasa tuh prepare gue cuma bawa 1 botol doang. Nah, diajakin nih yang Bekasi ini, yang 7 pendaki ini, lo mau bareng sama gue nggak ke puncak? Yaudah, barengin aja. Barengin. Nah, tiba-tiba ada 2 orang Bekasi ini kayak nggak mau puncak bang, cuman mau sampai situ aja. 2 orang yang tadi di tenda bukan? Sebelahnya lagi. Lain orang. Oh ya udah, dia nggak mau kan, nggak mau ke puncak. Akhirnya gue ke puncak itu cuma 7 orang doang bang. Kan total gue 9 kalau gue gabungin ya. Total gue 9. Akhirnya gue menuju ke puncak itu cuma 7 orang doang. Jalan biasa tuh bang, happy lah gue, tapi nggak happy banget, tapi bisa buat lebih baik lah, bisa buat ngomong lah. Gue jalan tuh, lu tahu ya namanya Gunung Salak ya, kalau misalnya ketemu sama kabut Halimun Salak itu udah bener-bener ya udah biasa lah bang. Itu kalau di Gunung Salak pasti kabut mulu, ya kan. Gue bilang bang, tuh kabut di depan pekat banget. Nah, posisi pas gue mau ke puncak itu seperti sama bang, sama kayak yang di bawah. Itu gue yang 5 orang Bekasi itu di depan, gue berdua di belakang. Iya, kabut pekat banget gue bilang. Itu yang depan suruh berhenti dulu. Udah, jalan aja pelan-pelan kata dia. Jangan ngepepetin dia, kata Bang Samsul. Soalnya jaraknya gue begitu jauh bang, agak begitu jauh. Ya udah, akhirnya gue mencoba buat mepetin sih yang 5 pendaki asal Bekasi ini ya. Pepetin, gue bilang bang itu makin pekat. Gue bilang berhenti gitu nih Bang Samsul. Kabut mau lewat. Kalau misalnya nggak ada sejarahnya, kalau misalnya kabut Halimun Salak itu turun, ya kita harus berhenti, nggak boleh melanjutin perjalanan. Kalau misalnya kita melanjutkan perjalanan, kalau katanya ya, kata orang-orang itu bisa hilang. Ya, gue juga pernah dengar tuh. Nah itu katanya begitu. Ya udah, kira break, nggak begitu lama tuh cerah lagi bang, kabut udah nggak ada. Udah akhirnya jalan biasa tuh happy posisi pada waktu itu ya pemandangan tuh bener-bener cerah banget bang, cerah panas lah. Setelah itu cerah pokoknya setelah kabut itu cerah. Jalan lagi tuh, jalan sampailah di puncak 7 kalau nggak salah, Salak 7 kalau nggak salah. Salak 7 Salak berapa itu sebelum ke puncak Salak 2. Pokoknya di situ. Nah habis itu biasa tuh break, foto-foto kan, turun tuh kan, turun begini tuh. Terjal banget tuh turun. Nah di situ kan gue ber-7 ya, ada 2 pendaki asal yang Bekasi ini mau nyampe sini aja bang. Jadi nggak mau lanjutin ke puncak. Dia tanggung padahal dikit lagi. Padahal udah dirayu-rayu kan sama Bang Samsul.
dia nggak mau. Oke. Dia nggak mau kan, ya udah akhirnya gue lanjutin ke puncak tuh, tinggal berlima nih, tinggal berlima, jalan ya seperti biasa ya, alhamdulillah menuju ke puncak Salak 2 ini nggak terjadi apa-apa gue. Terus sekitar jam berapa ya gue nyampe puncak itu, sekitar jam 10-an kalau nggak salah, 10 atau 11 gitu, gue lupa. Soalnya kan gue berangkat pagi. Di situ gue biasa tuh sampai puncak foto-foto lah, foto-foto nongkrong di situ. Nah nggak begitu lama, banyak tuh bang pendaki yang nyampe puncak. Banyak pendaki yang main puncak, gue lupa berapa orang gitu kan. Gue sempat foto juga tuh rame-rame. Gue sempat ngobrol juga sama dia. Gue bilang, bang, lewat jalur mana? Gue bilang, Haji Saka gitu kan. Bukan, lewat Kalimati kata dia. Wah, bukannya Kalimati jalurnya ketutup, gue gitu kan. Makanya gue lagi inian observasi kata dia. Oh gitu. Nih semuanya, iya semuanya. Ya udah ngopi dulu bang, ngopi tuh, bercanda lah, gue bercanda. Udah mulai sore nih, ya kan, udah bener-bener terik banget lah. Pamitan lah gue sama dia, bilang, bang, gue turunnya, gitu ya, nama anak-anak yang 5 orang itu tuh. Jadi kan total gue berlima ya. Jadi 5-5 pamit tuh gue sama yang lewat jalur Kalimati ini. Pamit turun. Kan yang 2 itu kan nungguin di yang pas cogrokan itu kan ya, cogrokan itu. Ayo jalan ke sini tuh 2 orang. Nanti kelamaan nungguin kita, gitu ya, kan sama Bang Samsul. Iya, akhirnya jalan tuh cepet tuh. Nah pas sampai di titik itu kan kayak ada gua gitu bang ya, dia kan nunggunya di situ ya, kayak ada gua gitu, itu nggak ada bang, orang Bekasi itu. Makanya gue juga nggak tahu, katanya kan dia mau nungguin di situ kan, mau nungguin di situ sampai gue balik lagi. Pas gue nyampe situ dia nggak ada. Wah di atas lagi foto-foto di plang gitu ya kan. Naik tuh ke atas kan, naik ke atas nggak ada juga, sepi. Ya udah akhirnya ngejar ke tempat camp. Pas sampai, singkat cerita, pas sampai tempat camp ini itu si yang 2 orang Bekasi itu yang dibawa, yang nungguin gua tuh, yang nggak mau ke puncak, itu dia cerita bang sama gua. Oh dia berarti ada di tenda? Ada di dalam tenda. Pas dia pulang duluan. Makanya pas ditanya bang, lah lu katanya disuruh nungguin tapi lu udah kagak ada, gituin kan, udah nggak ada. Jadi gue dapet cerita dari dia nih bang. Jadi tuh dia lagi nungguin nih berdua nih kan, lagi nunggu berdua. Itu dia denger suara orang nangis bang. Makanya kenapa dia itu duluan gitu. Makanya itu dia langsung tiba-tiba balik ke tenda. Dia ninggal karena takut sama suara itu. Iya. Dan bukan suara doang. Jadi dia denger kayak suara cewek nangis. Dan itu dia pas di dalam goa itu kan kayak di bawah itu kan coboran tuh kayak ada goa, nggak terlalu legokan lah, nggak terlalu dalam banget, sekitar 3 meteran lah. Itu dia lagi di luar. Nggak sengaja itu dia nengok ke kanan, ke dalam arah gua itu dia kayak ngeliat sosok kakek bang. Jadi kalau gua bisa iniin tuh kayak apakah sosok kakek yang gue lihat, apakah sosok kakek yang Bang Samsul lihat juga. Itu gue dapet cerita pas udah di bawah dari dia ini. Makanya dia buru-buru kabur, buru-buru balik ke tempat tenda kan. Anjir, gue bilang, baru kali ini gue bilang Salak 2 bisa sampai begini banget. Padahal kan dari awal perjalanan gue pengennya happy kan. Ya udah akhirnya pas balik lagi ke cerita, pas sampai di tenda itu dia sempet nggak ngobrol, nggak ngomong, ya diem aja. Dia cerita pas sudah di bawah doang. Ya udah nggak begitu lama, tiba-tiba mau hujan kan, udah gerimis. Bang Samsul bilang, udah kita langsung turun aja, nggak usah makan. Ya udah akhirnya udah tuh semuanya berkemas tuh, yang 9 orang, ya kan, total kan gue 9 ya kan, itu semuanya berkemas. Nggak begitu lama langsung cabut. Nah pas di arah pas gue mau turun nih bang, biasa itu 7 pendaki yang Bekasi ini omongan itu bener-bener ya nggak bisa dijaga banget lah bang, frontal banget. Ya semuanya itu ya dibawa lah sama dia, dari macam apa juga dibawa, kayak bahasa binatang ya. Iya, bahasa binatang, bahasa kotor dan segala macam itu dibawa. Dan sampai gue denger itu kayak gimana, wah nanti kita nih turun Salak bisa tembus-tembusnya Cirebon gitu kan sama dia. Oh, yang seperti ada ceritanya. Iya, dia sebenarnya gue kayak gimana ya, gue mau ngomong kayak ya mungkin dia tahu gue konten kreator ya. Iya, temen nggak kayak gitu ya. Nah itu makanya gue, anjir, kenapa bisa ngomong kayak gini sih? Gue pengennya ya biasa aja lah. Itu ngomong begitu bang. Ini kita turun-turun bisa ke Cirebon nih. Ini kita turun-turun bisa tembus Cirebon gitu.
Akhirnya digeprak sama Bang Samsul. Bisa jaga omongan nggak? Oke, Bang Samsul ngomong gitu. Iya. Di sini kita di gunung, jaga etika lu. Dia sempat kayak agak ini wajar lah, dia Gas lah, gitu, ya, iya wajar lah. kondisinya kayak gitu Kondisinya kayak gitu kan. Ya gue diem aja, udah digas sama Bang Samsul kan, ya udahlah. Akhirnya semuanya diem tuh Bang. Gitu ya. Ya udah jalan. Sampailah gue di petilasan lagi nih Bang. Oke. Itu sekitar jam 4 sore. Jam 4 atau jam 5-an lah. Lupa tuh. Sampai petilasan. Nah, di sampai petilasan ini tiba-tiba Bang Samsul nggak tahu nyari sesuatu. Nah, berapa cerita nih Bang dari Bang Samsul. Oke. Jadi pas gue nyampe di petilasan tuh, ya kan gue nyampe duluan tuh di dalam ya, dalam petilasan ya. Kan Bang Samsul keluar, gue belum cerita nih. Bang Samsul keluar, dia tuh minta rokok sama gue Bang, minta rokok Samsu. Oke. Minta rokok Samsu, set dibakar sama dia, berapa isepan. Nah, ditaruh Bang sama dia di depan petilasan itu. Oke, hanya dibakar aja berarti. Hanya dibakar doang. Makanya gue nggak tahu, gue baru dapat cerita dari Bang Samsul. Gue nggak tahu itu Untuk apa dan gitu? iya untuk apa gue nggak tahu. Dicari tuh sama dia tuh, rokoknya nggak ada Bang. Hah? Hilang? Gue nggak tahu diambil sama orang atau apa ya, ya kan? Gue berpikir positif aja lah. Lu nyari apa sih Bang? Gue gitu kan, lu nyari apa sih? Kagak nih nyari inian gua. Kok kagak ada ya? Nyari apaan sih, kagak jelas aja, turun udah mau malam nih gue gituin kan. Iya, yaudah lu turun duluan. Kagak, bareng aja aku gituin. Ya udah. Akhirnya Bang Samsul turun tuh bareng sama gua. Bareng. Nah, di sini Bang Samsul juga cerita. Mungkin udah diceritain kali sama Bang Samsul ya, gua nggak tahu ya. Oke. Jadi tuh dia tuh ngeliat sosok kakek Bang yang gua lihat pas gua lagi naik, lo tengah yang di pohon bambu tuh. Iya. Yang awal banget tuh ketemu. Iya. Oke. Itu dia kayak apa ya? Kayak suka sama Bang Samsul gitu. Si kakek gitu kayak gimana ya? Dia si kakek itu pengen ikut Bang Samsul. Sebenarnya. Katanya gue nggak tahu, soalnya kan gue dapet cerita dari Bang Samsul katanya. Nah, singkat cerita sampailah gue di bawah nih. Sampai di bawah gue langsung cabut tuh Bang, langsung cabut balik ke rumah. Dan setelah gue naik Gunung Salak nih Bang, itu selama seminggu gue sakit Bang. Bukan gue doang Bang, Bang Samsul doang. Bang Samsul juga sakit. Dua-duanya sakit. Dua-duanya sakit. Oke. Setelah naik Salak 2 ini, tuh gue pulang sakit selama seminggu. Sampai ke rumah berarti? Sampai ke rumah. Tuh gue sampai nelpon, gue bilang, Bang gimana, gue sakit, sama gue juga sakit nar. Oke. Apa yang lu rasain sakitnya? Tuh kayak gimana ya, badan tuh kayak pegel banget Bang, bener-bener pegel banget, kayak gimana, kayak sakit ya, bener-bener nggak wajar lah. Situ gue sampai minta doa sama orang tua gue lah. Nah, doain. Iya. Kenapa? Ini. Ya udah. Mungkin orang dari keluarga gue kan bisa lah kayak gitu ya. Dan keluarga orang tua gue kan kebetulan dari Jawa juga kan, dari Gunung Kidul. Ya kalau gue bisa bilang kalau dari sesepuh gue itu Kejawen Bang. Masih menganut Kejawen. Tapi itu kakek gue. Tapi di keluarga gue itu enggak gitu. Itu makanya sampai bokap gue itu nelpon sama saudara gue Bang. Jadi om gue itu bisa lah. Oh dia ngikutin. Om gue, ya udah tenang, dibersihin. Tenang kok ada mbah, kata dia gitu. Tenang kok ada mbah, kata dia gitu. Ya gue nggak tahu ya, itu dapat cerita dari bokap gue kan begitu. Ya udah, kira udah setelah seminggu, udah alhamdulillah baik-baik. Dan gue dapat cerita Bang, ternyata kakek-kakek yang apa dari Salakin ini kan, setelah dari Salakan Bang Samsul mau naik ke Gunung Gede ya. Iya. Ya kan, naik Gunung Gede. Ternyata ngikut Bang. Sampai ke Gunung Gede. Sampai ke Gunung Gede. Bang Samsul ketemu lagi. Iya. Itu gue dapat cerita dari Bang Samsul. Itu ngikut sampai Gunung Gede. Dan gue nggak tahu, soalnya kan Bang Samsul naik Gunung Gede, gue kan nggak ikut. Soalnya dia sakit tuh dipaksain buat naik Bang, soalnya dia open trip. Iya, udah kerjaannya ya. Kerjaannya itu. Saya ngikut sampai Gunung Gede. Gokil juga itu pas gue udah sehat lah. Gokil juga ya. Udah setelah itu ya udah aman-aman aja. Dan mungkin di Gunung Gede ya Bang Samsul yang punya cerita, gue nggak punya cerita. Ada kejadian pastinya ya. Ada kejadian pasti. Ya mungkin itu sih Bang, cerita yang bisa gue bagikan kali ini.
Oke, Bang Nadi, terima kasih banyak sebelumnya lo udah mau berbagi cerita. Siap. Gokil Bang cerita lo. Maksudnya mungkin cara bercerita juga kali ya. Jadi gua kayak ada poin-poin yang mana lah, wih kok gitu, kok bisa gitu. Ya oke, tapi sebelumnya ada yang mau gue tanya-tanya nih Bang dari cerita lo Bang. Yang pertama gue mau tanya nih Bang. Kan lu tadi sempet nih kondisi lu pun nggak ngerti nih sebab dari kondisi lu gitu kan. Sampai ini gua kenapa. Nah, itu ada penjelasan setelahnya Bang. Kenapa lu bisa kayak gitu? Nah, jadi kan bokap gue nelfon om gue nih, Iya. ya kan. Ternyata pas gue cari tahu nih ya, gue cerita tuh ke bokap gue pas pulang, pas gue udah meninggal lah. Iya. Pak kemarin naik gunung kan, gue kalau naik gunung selalu cerita ya sama bokap. Pak kemarin naik gunung ngeri, nggak bisa interaksi gitu kan. Ternyata bokap gue pun dikasih tahu sama om gue yang bisa lah tentang hal kayak gitu. Ternyata itu kakek gue Bang, leluhur gue. Oke. Leluhur gue tuh kayak gimana ya, kayak ngejaga gue lah gitu. Dan gue baru tau, gue orangnya nggak bisa ngamain Bang. Gue nggak bisa ngelihat kayak setan gitu, kayak indigo, gue nggak bisa. Tapi kayak ada batin dari diri gue tuh kayak, oh gue masih bisa dijagain. Makanya kan gue bilang kayak gimana ya, lemes tapi gue masih bisa berdiri Bang, tau nggak? Oke. Jadi kayak ada kodam turunan. Iya. Seperti itu. Kayak apa? Iya, kodam turunan yang mana dititipin dari uyut-uyut kita. Iya. Tanpa kita cari, tanpa kita berburu gitu ya. Pas kemarin gue lagi nongkrong nih Bang, sama Bang Badru itu di salah satu kafe lah. Satu kafe yang menurut gue kafenya itu horor banget sih Bang. Horor banget. Ditanya lah nih sama Bang Badru, Pak, Bapak suka horor ya? Digituin kan. Maksudnya siapa yang ditanya? Si penjaga warung ini, kafe ini nih. Bapak suka horor ya? Digituin kan. Diceritain soalnya fotonya itu foto-foto kayak desain kafenya horor lah. Iya, lukisan Nyi Roro Kidul, terus raja ini. Gue bilang, ini aneh banget kafenya kan. Habis itu jawab lah, saya ngeliat anak ini nih dari awal itu kaget. Lu berarti itu? Iya, gue tiba-tiba ditunjuk. Gue kenapa? Gue bilang, kamu punya pegangan ya? Gue gituin. Enggak. Bukan dari kamu, tapi ada yang ngejagain. Itu udah lebih meyakinkan lu lagi ya. Iya, gue kayak, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain lah Bang. Kayak tapi hawanya dia tuh kayak bentrok sama punya gue gitu. Energinya, makanya gue tatap-tatapan sama Bang Badru. Iya emang lu udah gue ini, lu punya katanya dia kan gitu. Ya gue namanya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tanpa lu sadarin. Iya, dan waktu kejadian Sumbing pun yang gue pernah cerita di channel Bang Jo kan, sebelum kejadian itu gue dapat bisikan Bang dari leluhur gue, yang mana dia bilang itu, ya hati-hati di atas, jaga teman-teman kamu. Sebelum gue kejadian evakuasi itu tuh, ya kan, yang di channel Bang Jo yang waktu Gunung Sumbing. Tuh makanya gue juga ada tanda-tanda lah, ada ciri-ciri lah, ada ciri-ciri ya. Ciri-cirinya walaupun gue nggak bisa apa, tapi dia kayak batin ini kayak berinteraksi gitu. Makanya gue nggak tahu, dan ya bener gue harus ngejaga teman-teman gue pas waktu di Sumbing itu sih. Berarti ya memang ada yang dititipkan ke lu Bang ya, dari leluhur. Walaupun gue nggak tahu gitu kan. Nah Bang, kita bicara tentang si kakek nih. Kan lu sempat ketemu yang pertama kali tuh di bawah ya, di apa? Pohon bambu ya? Pohon bambu. Iya. Pohon bambu. Nah terus kan pas lu naik di tempat camp, di dalam tenda lu tidur, Bang Samsul sempat ketemu juga tadi lu bilang. Itu sosok yang sama, dan yang Bang Samsul itu seperti apa? Nah, pas posisinya di mana gitu? Posisinya nih, pas gue jelasin nih, bener nyampe bawah nih, gue tanya, Bang, pas gue naik nih, pas kita ngelewatin pohon bambu, itu kayak gue ngeliat kaki Bang. Lu nyeritain lebih awal berarti? Iya, gue duluan kan. Iya. Kayak gimana ya, gue ini ya bentuk bener-bener kaki Bang, gue ngeliat. Ya lu paham lah kayak gitu seperti apa, gue gitu kan. Dikasih tahu tuh ciri-cirinya Bang Samsul. Rambutnya putih, kata dia kan, yang tongkat. Iya, lah lu ngeliat, gue ngeliat juga malam-malam. Lah, berarti yang gue lihat, lu ngeliat juga sama. Dan pas gue kasih tahu, gue nelpon yang orang gue kasih kan, kebetulan gue punya nomornya kan. Gue teleponnya, ternyata sama Bang. Yang dua orang? Yang dua orang itu yang puncak? Ya, ternyata sama Bang. Kakek itu juga? Iya. Dan kakek itu ngikutin Bang Samsul sampai ke gunung. Oke. Berarti sosok kakek-kakek ini nggak tahu siapa Bang? Nggak tahu.
Sampai sekarang nggak tahu. Sekarang. Soalnya pas sampai base camp gue langsung balik kan. Nah enggak, cerita dari om lu nih, maksudnya om lu setelah om lu cerita gitu kan, apa ada kontak energi antara yang kodam yang dititipin sama lu sama ini si kakek-kakek ini gitu? Oh dia nggak. Tujuannya apa gitu kakek-kakek ini dari om lu? Jadi kan bokap gue juga tahu dari bokap gue kan. Nah bokap gue itu kayak nggak ngedetailin ke gue pak. Sama sosok ini enggak? Sama sosok ini. Ya dia bilangnya aja, gue, ya udah tenang aja, masih ada kakek katanya, masih ada mbah. Oke. Nah selama lu sakit kan ya, terus Bang Samsul juga sakitnya Bang Samsul sama yang lu rasain? Sama. Sakitnya sama? Sakitnya sama. Sampai sore itu kayak kayak radang gitu. Kayak jadi jatuhnya kena kayak meriang ya Bang ya? Iya, kayak meriang. Dari radang itu kan kita biasa dampaknya meriang. Oke gitu. Meriang. Terus selama seminggu Bang, kalau bisa sakit sih? Ya gue juga nggak tahu. Ya itu sampai maksain dia Bang, pengen naik ke Gunung Gede. Ternyata ngikut juga sampai sana. Ngikut. Dan sampai sekarang pun nggak tahu maksudnya apa gitu. Nggak tahu. Si kakek ini. Oke, berarti ngikut ke rumah berarti ya? Iya sampai ke Gede dia ngikut lagi, berarti kan ke rumah dulu. Selama lu sakit sama Bang Samsul berarti kan dia ada di antara kalian gitu. Wah si kakek ini kayak demen dia. Oke. Masih Bang Samsul gua nggak tahu ada penjelasan apa, nggak tahu ya? Nggak tahu gua. Nggak, maksud lu nggak nanya kenapa bisa dia demen gitu? Kenapa lu bisa tahu dia demen sama lu gitu? Ya mungkin kalau Bang Samsul ya terkenal Mister Horror ya mungkin. Ya, saya kan suka sama dia, dan setiap naik gunung pun ya coba lu jajalin dah naik gunung sama Bang Samsul. Hawa-hawa horornya tuh kayaknya kuat ya? Horornya tuh pasti dapet, gue yakin. Karena apa? Mungkin karena lu kebawa sama sugesti itu Bang, jadi di bawah nih lu udah mikir. Lu naik sama Bang Samsul lu udah keberapa kali pada saat itu? Pada saat itu tuh pertama kali Bang. Pertama kali naik sama Bang Samsul. Dan lu tahu riwayatnya dia Mister Horror. Yes. Ya mungkin bisa kebawa sugesti juga ya. Ya. Dan gue naik gunung bareng sama dia, dapat lagi Bang. Ada lagi? Ada lagi, tapi di gunung mana? Adalah salah satu gunung, tapi gue nggak bisa. Masa gue harus cerita semuanya sih kan enggak. Simpan aja dulu. Simpan aja buat nanti. Dan apa ya? Dan ketiga kalinya itu yang di Sumbing 40-40-nya itu ngalamin horor semua Bang. Karena mau orang-orang horor kali Bang ya. Itu gue nggak tahu kenapa. Iya gue juga sama Bang Samsul tuh gue termasuk yang mengidolakan beliau lah. Maksudnya kalau cerita tuh enak gitu. Iya. Pokoknya pengalaman horornya banyak lah. Gue juga heran tuh setan kenapa banget suka sama dia gitu. Lebih banyak yang suka ya. Iya, mana gokil. Energi goibnya kayaknya cantik dia Bang. Parah. Jadi menjadi daya tarik. Bisa jadi. Nah oke Bang Nardi, kan tadi sempat kondisi lu yang lu bilang tadi nggak bisa ngomong segala macam kan Bang Samsul sempat bilang iya gue tahu, iya gue tahu gitu kan. Kayak dia tuh tahu kondisi lu. Dia ceritain nggak kondisi lu sebenarnya versinya dia gimana gitu? Jadi versinya dia tuh Bang Samsul tuh ngeliat gue kayak gue di atas pundak gue nih kan gue berat banget jalan. Itu kayak ada sosok gue nggak tahu penjaga gue atau apa, itu kayak nangkep gue Bang. Itu pas anak bekas itu ngomong kayak kata kasar dan segala macam yang gue bilang itu yang kata-kata sompral kan. Itu kayak nangkep gue Bang. Lu dijaga biar lu nggak banyak ngomong, ntar ngerinya jadi frontal. Bisa seperti itu, bisa disimpulkan. Iya gue ngerti. Iya gue tahu lu kenapa diem gitu kan. Gue ngeliat kayak lu tuh kayak ada yang nangkep dari belakang di atas pundak lu emang gak merasa berat? Iya gue berat banget Bang, padahal gue cuma bawa air doang. Yang bawa air tuh Bang Samsul semuanya. Peralatan gue sama dia semua. Jadi lu lebih dijaga mungkin ya. Mungkin lu ngelik ke bawah sama kata-kata ngelik ke bawah sama orang Bekasi ini, makanya lu di seperti itu kondisi. Biar gue nggak ngikut gitu bercandanya dia. Ya, mungkin si Kodam, kita bilangnya Kodam ya. Kita garis besarin Kodam lah yang di lu nih. Mungkin dia tahu Bang energi-energi yang ada di Gunung Salak. Nah, bisa jadi Bang seperti mungkin itu. Karena dia sesama makhluk goib kan, dia tahu energi di sana, makanya lu tuh dijaga seperti itu. Mungkin ya. Oke, gokil sih Bang Nari. Itu sih Bang. Oke. Nah, pertanyaan penutup nih Bang Nari. Dari gua perkara Rogo Sukmo nih. Gua nggak paham ya Rogo Sukmo. Itu orang Bekasi tuh apa gitu Bang? Yang asli yang mana? Yang asli yang dia ngelihat jasadnya dia lagi tidur, apa yang tidurnya yang asli? Jadi kan pas gue nelpon nih, yang pas nelpon kan yang gue tahu si orang Bekasi tinggal kayak kakek kan. Nah di situ sempat cerita dia ke gue. Lu mau tahu nggak kenapa gue semalam tidur di tenda lu kayak gerubuk? Tapi lu sadar? Gue nggak, kan malas lu pas dia lu nggak ya? Iya, nggak sadar ya? Tidur kan. Itu gue ngelihat diri gue Nar itu lagi tidur sama temen gue. Kata dia gitu, hah? Serius lu? Terus lu tanya temen lu gimana?
Ya dia gue tanya, dia nggak tahu yang dia lagi tidur. Di situ gue sampai nampar dari gue, lah kok gue bisa kayak dua begini gitu. Kayak apa ya, dia tuh kayak jiwa arwahnya, ruhnya. Iya, ruhnya itu kayak keluar, Kayak keluar. tapi pas dia tampar tuh Sadar dia kan, dia sadar. ya, sakit. Ruhnya keluar terus ngeliat jasad kan gitu ya. Iya, gue nggak tahu itu jin korin yang nyerupain dia, gue juga nggak tahu kan. Ya udah gue bilang, nggak percaya gue. Nah, akhir dari cerita dia seperti apa bang? Maksudnya kok dia bisa kembali lagi ke kondisi normal yang dia lagi tidur gitu? Apa terus dia tinggal aja sampai pagi? Ditinggal aja bang sampai pagi sama dia. Dia berarti fix malam itu tidur di tenda lo, pas bangun ada di tenda lo? Tapi pas gue bangun, nggak ada. Oh nggak ada. Pas gue bangun nggak ada, soalnya gue bangun paling belakang. Ketika dia sadar berarti dia udah di tenda dia. Udah di tenda. Berarti yang asli yang keluar berarti Nah, ya. itu dia. Yang tidur ini anak kutip. Iya, gue nggak tahu itu sih. Oke. Makanya di situ kayak dia bilang, rangga gue kayak di situ. Ya bisa juga muslihat bang ya, maksudnya muslihat makhluk-makhluk halus lah yang menyerupai jadi dia. Sebenarnya yang aslinya itu dia lagi keluar buang air kecil. Kalau gue sih nyikapnya seperti itu sih. Jadi yang si sosok yang tidur ini muslihat. Makanya ketika dia bangun ada benar di tenda lu, berarti kan itu yang sebenarnya. Nah, orang gue bilang, ya kan? Dia bilang sama gue begini bang, itu gue, lu tahu nggak kayak Rogo Sukmo gitu kan? Oh, lu taunya dari dia malah? Iya, makanya gue tahu dari dia. Gila itu jin korin kali yang nyerupain. Soalnya jin korin bisa nyerupain apa aja bang. Iya, karena jin korin ya lebih bersama kita. Nah, soalnya gue nggak tahu kayak gitu-gituan. Ya bener-bener polos lah gue. Oke. Ya berarti ya yang benernya ini ya dia yang keluar itu berarti ya. Kita nggak tahu siapa yang tidur. Nah, yang tidur itu siapa? Oke, Bang Nardi, terima kasih banyak. Sama-sama Bang, udah mau berbagi pengalamannya. Dan lagi-lagi buat teman-teman, pengalaman Bang Nardi ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin Bang ya. Kita di sini buat memberikan pengalaman sekaligus pembelajaran buat teman-teman yang nonton video ini pastinya Bang ya. Nah, teman-teman bantu juga nih Bang Nardi di channelnya besok pagi Bang ya. Karena di situ juga banyak pengalaman-pengalaman para pendaki yang horor pasti Bang ya. Gokil banget nih, gue juga banyak suka nontonin channel lu juga Bang. Nah di situ ceritanya gokil sih. Teman-teman juga wajib banget nih bantu channelnya Bang Nardi di besok pagi channel. Oke Bang Nardi, kali lagi terima kasih banyak udah mau ngebantu Timur Misteri biar berkah Bang ya. Amin. Nah buat teman-teman, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Sidik, Bang Nardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.